Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi manajemen SDM 2 tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Atina Harin Hayuni, NPM 138, dan juga teman-teman saya, Afrisa Eptifatira, NPM 121, Erlangga Adihananto, NPM 122, Doni Fikri Akbar, NPM 129, Afia Yumna Fahima, NPM 147, dan Hafiz Riza Muhammad, NPM 152. Mengapa keamanan penting? Keamanan dan pencegahan kecelakaan telah menjadi perhatian para manajer karena beberapa alasan. Salah satunya adalah jumlah kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan ternyata mengejutkan. Seperti keamanan bukan hanya sebuah masalah dalam meningkatnya perekonomian sehingga memicu kekhawatiran baru dalam masalah kesehatan. Saat makin banyak karyawan yang menghabiskan waktu di gedung atau dalam ruangan, sehingga memicu tingkatan stres yang terkait dengan beberapa faktor. Meskipun telah banyak perhatian yang diberikan pada masalah keselamatan, keamanan, dan kesehatan karyawan, tetap banyak pengusaha yang tidak menganggap hal ini serius seperti seharusnya. Undang-Undang Keamanan Kerja. Kongres Amerika Serikat telah meluluskan Undang-Undang Keamanan dan Kesehatan Kerja pada tahun 1970 untuk memastikan sejauh mungkin setiap pria dan wanita yang bekerja di negara ini aman dan memiliki kondisi kerja yang sehat dan untuk menjaga sumber daya manusia. Undang-undang ini menciptakan Occupational Safety and Health Administration atau OSHA. Tujuan dasar OSHA adalah menyampaikan undang-undang itu dan menetapkan serta melaksanakan standar keamanan dan kesehatan yang diterapkan kepada hampir semua pekerja di Amerika Serikat. Inspeksi dan surat panggilan. Prioritas inspeksi merupakan situasi bahaya dengan kemungkinan terbesar untuk terjadi menjadi prioritas utama. Prioritas pertama, terdapat kemungkinan bahaya yang langsung menyebabkan kematian atau bahaya fisik yang serius. Kemudian, prioritas yang kedua, bencana, kematian, dan kecelakaan yang telah terjadi. Prioritas yang ketiga, keluhan resmi karyawan tentang dugaan adanya pelanggaran terhadap standar. Prioritas yang keempat, inspeksi berkala dengan penekanan khusus pada industri, pekerjaan, atau bahan kimia dengan kerentanan tinggi. Inspeksi dan surat panggilan. Inspeksi sendiri itu dimulai saat petugas OSHA tiba di tempat kerja. Petugas tersebut memperlihatkan surat tugas dan meminta bertemu seorang perwakilan dari pengusaha tersebut. Yang kedua adalah penalti. OSHA juga mengenakan penalti, di mana secara umum OSHA menghitung penalti pada beratnya pelanggaran dan biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti besarnya bisnis dan itikat dari pengusaha itu sendiri. Inspeksi dan surat panggilan. Pedoman inspeksi. Apa yang harus dilakukan para manajer saat inspektur OSHA datang secara tidak terduga dan bagaimana saran-saran yang harus diberikan. Yang pertama adalah melakukan kontak awal, di mana manajer harus melakukan kontak awal kepada para inspektur OSHA atau komunikasi secara langsung kepada mereka. Yang kedua adalah pertemuan awal. Setelah melakukan komunikasi secara langsung, manajer melakukan pertemuan awal guna untuk membahas
kegiatan apa yang harus dilakukan oleh inspektur OSHA. Yang ketiga adalah inspeksi keliling. Melakukan inspeksi keliling atau melakukan pengecekan terhadap setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut untuk melihat tingkat kesehatan mereka. Tanggung jawab dan hak dari pengusaha dan karyawan. Baik pengusaha dan karyawan memiliki tanggung jawab dan hak di bawah UU Keamanan dan Kesehatan OSHA. Menghadapi penolakan karyawan ada dua. Yang pertama adalah karyawan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan OSHA. Namun seringkali mereka menolak dan dalam kasus demikian, pengusaha dapat terkena penalti. Yang kedua, dalam sebagian besar kasus, pengusaha dapat dikenakan pelanggaran keamanan di tempat kerja walaupun pelanggaran tersebut dikarenakan oleh penolakan karyawan itu sendiri. Apa yang menyebabkan kecelakaan? Penyebab dasar kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, kondisi yang tidak aman dan faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Kondisi yang tidak aman adalah salah satu penyebab utama dari kecelakaan, yaitu kondisi mekanis dan fisik yang menyebabkan kecelakaan seperti peralatan yang tidak terjaga dengan baik, peralatan yang rusak, prosedur berbahaya di dalam, pada atau di sekitar mesin atau peralatan, penyimpanan yang tidak aman, kepadatan, kelebihan beban, penerangan yang tidak tepat, cahaya yang menyorot atau tidak cukup, ventilasi yang tidak baik, pertukaran udara yang tidak cukup, sumber udara yang tidak murni. Yang kedua, penyebab tindakan yang tidak aman. Penyebab dasar kecelakaan yang kedua. Tindakan yang tidak aman dapat merusak upaya terbaik sekalipun untuk meminimalkan kondisi yang tidak aman. Tapi sayangnya tidak mudah menjawab pertanyaan tentang apa yang menyebabkan hal tersebut. Bagaimana mencegah kecelakaan? Yang pertama, mengurangi tindakan tidak aman dengan menekankan keamanan. Sebagai contoh, penyelia harus memuji karyawan saat mereka memilih perilaku yang aman, mendengarkan saat karyawan menawarkan usulan atau keluhan, menjadi contoh yang baik, mengunjungi daerah pabrik secara rutin, memelihara komunikasi keamanan yang terbuka. Yang kedua, mengurangi tindakan tidak aman melalui seleksi dan penempatan. Tujuannya, mengisolasi sifat seperti keterampilan visual yang dapat memprediksi kecelakaan, menyaring kandidat berdasarkan sifatnya. Selanjutnya adalah nomor 3, mengurangi tindakan tidak aman melalui pelatihan. Ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, penyelia harus menginstruksi karyawan dalam praktik dan prosedur keamanan. Ini bertujuan supaya dalam melakukan praktik, karyawan tidak melakukan blunder atau kesalahan. Yang kedua, memperingatkan karyawan tentang potensi bahaya. Ya, jadi potensi bahaya pada pekerjaan harus dikasih tahu pada karyawan supaya tidak melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan rekan kerja ataupun diri sendiri. Yang selanjutnya, bekerja dengan mengembangkan perilaku yang menyadari keamanan. Dan yang nomor 4 yaitu mengurangi tindakan tidak aman melalui motivasi. Yang pertama adalah melalui poster. Poster menurut studi mengatakan penggunaan poster kelihatannya meningkatkan perilaku aman sebesar lebih dari 20%. Namun poster bukanlah pengganti bagi program keamanan komprehensif, malahan pengusaha harus mengombinasikan mereka dengan teknik lainnya. Misalnya seperti penyaringan dan pelatihan untuk mengurangi kondisi dan tindakan tidak aman dan juga sering mengubahnya. Yang kedua, dengan melakukan program insentif. Program insentif
juga telah berhasil mengurangi luka-luka di tempat kerja. Sebagai contoh, UPS telah memberikan penghargaan keamanan kepada para pengemudinya sejak tahun 1993. Clarence Corporation setiap tahun mengevaluasi para manajer dan karyawan atas memenuhi sasaran dalam bentuk 4 bidang kunci, termasuk kinerja keamanan, bonus hingga 8% dari gaji bruto, kemudian bergantung pada catatan keamanan mereka. Yang selanjutnya adalah program penguatan positif, yaitu program ini memastikan agar pekerja mengetahui apa yang diharapkan perusahaan dari mereka dalam berhubungan dengan sasaran tersebut. Selanjutnya adalah risiko kesehatan di tempat kerja, yaitu permasalahan dan perbaikan. Jenis tempat kerja yang dekat dengan risiko bahaya yaitu materi kimia dan materi berisiko bahaya lainnya. Ini sebelumnya perusahaan harus memberikan wawasan kepada pekerja supaya tahu akan sesuatu yang berbahaya dari bahan kimia tersebut. Yang kedua, risiko bahaya biologis seperti jamur dan antrak. Ini perusahaan harus mampu memberikan fasilitas yaitu seperti pakaian anti jamur atau cairan yang khusus untuk jamur yang disemprotkan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya suara dan getaran yang berlebihan. Ini biasanya pada perusahaan mesin berat ya, alat-alat berat itu biasanya yang harus diperhatikan. Perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang ada jika ada kesalahan pada saat bekerja. Selanjutnya suhu yang ekstrim. Ini perusahaan juga harus memberikan fasilitas tentang APD, alat pelindung diri bagi karyawannya supaya tidak terjangkit bahaya pada saat bekerja. Yang selanjutnya adalah resiko bahaya yang familiar seperti lantai licin. Ini bisa diatasi dengan cara memberikan tanda pada lantai yang sedang licin ataupun dengan diberikan peringatan. Program kesehatan industri dasar. Yang pertama ada bahaya asbes dalam pekerjaan. Menurut OSHA mensyaratkan beberapa tindakan. Perusahaan harus memonitor udara bila mengharapkan tingkat asbes mencapai separuh dari batas yang diizinkan. Atau perusahaan harus memonitor jika mengharapkan tingkat pencemaran asbes di udara mencapai 0,1 fiber per cm kubik. Kendali teknis dinding, filter khusus, dan lainnya diperlukan untuk menjaga tingkat polusi asbes memenuhi standar OSHA. Hanya dengan begitu pengusaha dapat menggunakan respirator jika usaha tambahan tetap diperlukan untuk memenuhi standar tersebut. Yang kedua adalah penyakit infeksi atau kasus SARS. Kasus SARS, perusahaan harus memiliki langkah-langkah. Yang pertama, selalu memonitor secara ketat peringatan perjalanan dari CDC. Yang kedua, melakukan pemeriksaan medis pada karyawan yang baru kembali dari wilayah yang terinfeksi SARS. Yang ketiga, mencegah akses pada fasilitas perusahaan selama 10 hari bagi siapa yang baru kembali dari wilayah terinfeksi tersebut. Yang keempat, meminta karyawan yang menderita gejala demam atau simptom sistem pernapasan. Yang kelima, membersihkan tempat kerja dan wilayah sekitarnya. Yang keenam, istirahat untuk memisahkan. Yang ketujuh, menekankan pada karyawan untuk pentingnya mencuci tangan secara berkala dan menyediakan pembersih atau hand sanitizer. Yang selanjutnya adalah alkoholisme dan penyalahgunaan zat kimia.
yaitu pengaruh dari alkoholisme pada pekerja dan pekerjaan sangatlah parah. Baik kualitas dan kuantitas pekerjaan menurun tajam, dan sebuah bentuk absen kerja terjadi di bersamaan penurunan efisiensi. Kecelakaan saat bekerja pada pecandu alkohol biasanya tidak terlalu meningkat kelihatannya karena orang itu menjadi jauh lebih berhati-hati. Akan tetapi efektivitasnya menjadi korban. Namun tingkat kecelakaan di luar pekerjaan adalah 3 hingga 4 kali lebih tinggi daripada orang yang bukan alkoholik. Semangat pekerja lainnya menurun saat mereka harus menanggung pekerjaan rekan mereka yang alkoholik. Yang selanjutnya yaitu berhadapan dengan penyalahgunaan zat kimia, yaitu perusahaan harus memberikan tindakan disiplin, diberhentikan konseling di kantor, dan pengajuan kepada sebuah agen di luar kantor merupakan 4 resep tradisional yang digunakan. Secara tradisional, perusahaan mengenakan tindakan disiplin tanpa memberhentikan lebih sering kepada para alkoholik daripada para pecandu obat. Stres, burnout, atau kelelahan mental dan depresi. Tekanan pekerjaan memiliki konsekuensi serius baik bagi pengusaha maupun karyawan. Oleh karena itu, perlu cara untuk mengurangi tekanan pekerjaan tersebut. Dr. Karl Albrecht menyarankan cara untuk mengurangi tekanan pekerjaan, yaitu pertama, membangun hubungan yang bermanfaat. Jangan mengambil pekerjaan lebih dari yang dapat kita tangani. Membangun hubungan khusus yang efektif dan saling mendukung, dan melakukan negosiasi dengan atasan. Yang selanjutnya adalah burnout. Burnout adalah sebuah fenomena yang sangat terkait dengan tekanan pekerjaan. Para pakar mendefinisikan burnout sebagai penipisan sumber daya fisik dan mental secara total yang disebabkan oleh pekerjaan. Burnout tidak terjadi begitu saja, tetapi secara bertahap. Saran yang dapat dilakukan oleh calon kelelahan mental ini yaitu memecahkan pola, yaitu meneliti bagaimana kita menghabiskan waktu. Yang kedua adalah menjauhi semua secara periodik. Yang ketiga, menilai kembali sasaran kita dalam hal nilai intrinsik. Yang keempat adalah memikirkan tentang pekerjaan kita. AIDS dan tempat kerja. Sebagian pertanyaan pengusaha yang paling penting yang berhubungan dengan AIDS adalah mengenai tanggung jawab hukum mereka dalam menghadapi para penderita AIDS. Semua karyawan termasuk manajer harus memahami kewajiban mereka di bawah UU Orang Amerika dengan cacat tubuh dan UU Cuti Keluarga dan Medis. Yang selanjutnya, merokok di tempat kerja. Merokok adalah sebuah masalah kesehatan dan biaya yang serius baik bagi pengusaha maupun bagi karyawan. Secara umum, karyawan yang merokok itu tidak terlalu sehat dibandingkan dengan yang bukan perokok. Jadi mereka akan lebih menghabiskan tunjangan kesehatan dan cacat yang lebih mahal dibandingkan yang bukan perokok. Yang selanjutnya, kekerasan di tempat kerja. Kekerasan terhadap karyawan telah menjadi sebuah masalah besar di tempat kerja. Pembunuhan merupakan penyebab kedua terbesar dari luka-luka fatal di tempat kerja, sedangkan perampokan merupakan motif utama pembunuhan di tempat kerja. Adapun langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kekerasan di tempat kerja yaitu memperketat ukuran keamanan. Hal ini merupakan garis pertahanan pertama bagi pengusaha terhadap kekerasan di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan ketelitian seleksi karyawan. Dengan melaksanakan penyeleksian karyawan yang ketat, maka akan mengurangi potensi kekerasan yang akan dilakukan di tempat kerja.
Pelatihan kekerasan di tempat kerja. Pengusaha harus menambah kuatnya keamanan dan penyaringan dengan pelatihan di tempat kerja. Hal ini meliputi yang pertama, mengorganisasikan hukum, yaitu menciptakan sebuah tempat kerja yang budayanya menekankan rasa saling menghormati sesama karyawan. Yang kedua, perhatian diperkuat kepada mempertahankan atau memberhentikan karyawan. Yang ketiga, memberhentikan karyawan yang melakukan kekerasan. Pengusaha harus memberikan peringatan saat memberhentikan dan atau memberikan tindakan disiplin kepada karyawan yang berpotensi melakukan kekerasan. Yang terakhir, menghadapi karyawan yang marah. Saran yang bisa dilakukan yaitu melakukan kontak mata, menghentikan apa yang sedang dikerjakan, dan memberikan perhatian penuh, terbuka dan jujur, dan memberikan pertanyaan untuk mengetahui sisi dari masalah tersebut. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam dunia setelah kejadian 9/11. Serangan sekitar sepertiga dari 9/11 pada WTC dan Pentagon berdampak pada kerusakan 8.600 tempat kerja tahun 2001 dan menyebabkan pengusaha mulai memfokuskan perhatiannya pada keamanan. Persyaratan dasar untuk rencana keamanan. Program keamanan perusahaan yang komprehensif harus mulai dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Filosofi dan kebijakan perusahaan pada kejahatan. Kedua, menyelidiki para penelamar. Yang ketiga, pelatihan kepedulian kepada keamanan. Yang keempat, manajemen krisis. Menetapkan program keamanan mendasar. Mensyaratkan 4 tahap, yaitu 1. Menganalisis tingkat risiko saat ini. Pengusaha harus meninjau ulang paling tidak 6 area. 1. Akses masuk. Yang kedua, keamanan interior. Yang ketiga, keterlibatan kewenangan cadangan. Yang keempat, pemeriksaan surat-surat. Yang kelima, evakuasi. Dan yang keenam, sistem. Kemudian yang kedua, menginstal sistem keamanan mekanis. Keamanan mekanis adalah pemanfaatan sistem keamanan seperti kunci, alarm, sistem kontrol akses, dan sistem pengamanan dengan efektif biaya yang akan mengurangi kebutuhan pengamatan yang terus-menerus oleh tenaga manusia. Yang ketiga, menginstal sistem keamanan natural, yaitu mengambil keuntungan dari fitur arsitektur atau natural dari suatu fasilitas untuk meminimasi masalah keamanan. Dan yang terakhir, menginstal sistem keamanan organisasional, memanfaatkan manajemen yang baik untuk meningkatkan keamanan. Dalam melakukan sistem keamanan, perusahaan wajib memfokuskan pada 2 poin ini, yaitu poin pertama, keamanan untuk sumber kehilangan properti lainnya. Perlindungan kepemilikan sering dimulai dengan audit keamanan termasuk tahap berikut. 1. Mengidentifikasi semua aset utama. Aset utama yang dimaksud adalah kendaraan, kemudian peralatan elektronik, beserta data-data yang ada di dalamnya. Kemudian berkas-berkas penting lainnya. Kedua, melacak proses kerja yang mengontrol setiap aset. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tempat untuk kesempatan tindak kejahatan muncul dan area yang membutuhkan pengukuran proteksi. Yang keempat, uji kontrol keamanan secara berkala untuk memastikan perlindungan yang memadai. Kemudian poin yang kedua, keamanan perusahaan dan
privasi karyawan. Dalam hal ini, pengusaha harus memikirkan privasi karyawan saat memonitor untuk tujuan penyelidikan kemungkinan karyawan melakukan tindak melanggar aturan hukum keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.